الاكتفاء والإفادة الاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ابتغاء مرضات قربه وصحبه سكن خاتمة عند الموت يا في الموت والعافية وصلاة العاقبة وصل على سيدنا محمد وآله وصحبه عدد ما في علم الله صلاة دائمة دام ملك الله صلاة ترزقنا بها أما النبيين أفضل المرسلين الملائكة المقربين تكتبنا بها في ديوان العلماء المتعلمين أم الفائزين باليقين اليقين حق اليقين تلقنا بها بسلف العلويين وتمدنا بما تمدهم به في كل وقت وحين بمحض فضلك يا رب العالمين. الهدي كل نية شفينا رسول الله محمد وصلى الله عليه وسلم وبركاته وصلاة أزواج مشايخ الدين وبركاته وصلى خصوصا لمة الموجب يقول في الدين القراء والفصيل محدثين والفقهاء المتكلمين سنسبين المحققين والمسلمين المغربية زم الفرات والبشر والبردة وقد وصل في دين يا والدينا محمد والخاصة ومن المسلمين أجمعين له شمل رحمة المغفرة ويجعل وتعالى علينا وعليك ومن نحب تعالفين فقنا ويبدين وتعويل هدينا إلى سبيل الجنس وحسن مرشدا شيخنا دليل سبل الفتوح والمنوح والرسوخ واسأل الجسد والرطبة وسبل فما النبي مرسل الملائكة المقربين الله يفرج المسلمين وقتل المسلمين ويرحم المسلمين ويولي على خير وصل شرارهم جمنا ويوم الفتن محن ما ظهر منه بطن ولكل نية جامع في خيرات الدنيا وخاتما بعد عمر طويل بطاعة الله ورضاه سيكون شامل ظاهر باطن أرزاق وفي رئيسية معنوية بجيخ البرية على ما نوى محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا نبينا حبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين والحمد لله. Alhamdulillah Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia kepada kita semua, bil khusus nikmatul iman Islam dan sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita bil khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita di dalam kehidupan dunia ini, yaitu beribadah pada Allah SWT. Kemudian kita masih melanjut di pembahasan kitab Al-Mustasfa fi Sunanil Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Mustasfa yang disaring, yang dipilih, fi Sunanil Mustafa, di antara sunnah-sunnah Al-Mustafa, makhluk yang terpilih sallallahu alaihi wasallam, dirangkai, disusun oleh Syekh Al-Imam Al-Faqih Al-Muhaddits Syekh Muhammad bin Sa'id bin Ma'an Al-Quraidhi Al-Lahji rahimahullah radhiyallahu anhu nafa'ana bihi bi ulumihi isal auliya sandarani amin. Terakhir masih di Kitabul Iman, kita sudah membahas tentang hakikat iman dan sebagainya yang berkenaan dengan iman. Sekarang masuk ke pasal kelima dalam Kitabul Iman, maja'a fi wasfihi alaihi salam ahlal yamani wal ijazi bil iman. Apa-apa yang datang tentang wasfihi, pensifatan beliau sallallahu alaihi wasallam, semoga itu tetap atas beliau utawi salam. Ahlal iman, ahlal yaman, ahlal yaman, pensifatan beliau terhadap ahli Yaman, penghuni Yaman, penduduk Yaman.
Yaman bisa tanpa alif, ada yang membaca dengan alif Yaman, sehingga nisbatnya ada al-Yamani pakai alif, al-Yamaniyu kalau digandeng ya nisbat kang bangsa Yaman, ataupun tanpa alif, Yamaniyu. Wal Hijaz, dan penduduk Hijaz bil iman terhadap dengan sifat iman. Jadi pensifatan Rasulullah SAW penduduk Yaman dan penduduk Hijaz dengan iman. Wa qauli SAW bada al-Islamu ghariban, juga bab ini tentang sabda beliau SAW yang berbunyi bada al-Islamu ghariban, bermula apa Islam itu ghariban dalam keadaan asing, wa sayaudu ghariban, dan akan kembali apa Islam itu dalam keadaan asing. Ya semua panjat wifi ngantuk terus Pak. Ayo duduk dulu. Jadi Yaman itu, karena Jazirah Arab itu terbagi kepada 8 bagian ya. Ada Yaman, ada Hijaz, ada Najd, ada Tihamah. Hijaz itu Makkah ke utara, Tihamah itu Makkah ke selatan. Jadi Makkah itu bisa masuk Tihamah, bisa masuk Hijaz. Apa ya? Jazirah Arab itu terbagi pada 8 zona, 8 wilayah. Yaman ada Hadramut, Yaman sendiri walaupun negara Yamannya itu luas, tapi Yaman sendiri itu dulu digunakan untuk menyebut daerah utara. Hadramut itu yang daerah selatan. Hadramut, Yaman, terus Tihamah itu dari Mekah ke selatan terus nyambung sampai ke Yaman. Makanya ada sebutan namanya Tihamatul Yaman. Tihamatul Yaman. Makanya Rasulullah itu SAW juga disebut Nabiyut Tihami, Nabi kang bangsa Tihamah. Karena Mekah itu masuk juga ke bagian Tihamah. Tihamah itu juga disebut Tihamatul Yaman, karena bagian Tihamah itu memanjang terus ke selatan, dari Mekah ke selatan sampai ke Yaman. Maka disebut Tihamatul Yaman. Maka Nabi SAW juga disebut Nabiyut Tihami, Nabi kang bangsa Tihamah. Juga disebut Nabiyul Yamani, Nabi kang bangsa Yaman, karena Tihamatul Yaman. Silakan bisa dirujuk di Mu'jamul Buldan punyanya Al-Hamawi. Jadi kitab Mu'jamul Buldan itu berjilid-jilid. Itu khusus Mu'jamul Buldan itu khusus kamus tentang negeri-negeri. Hijaz itu di mana tempatnya, tentang negeri-negeri. Punyanya Syekh Al-Hamawi. Maka orang yang bodoh mengatakan, masa itu Nabiul Yamani, wong Nabi itu dari Mekah kok kang dibongsokno nang Yaman. Itu dasar benci ya, kebencian. Jadi apapun yang kelihatan jelek. Orang kalau sudah kadung benci pada orang, apapun yang dilakukan akan tampak buruk, jelek. Sebaliknya orang kalau sudah kadung cinta, dimabuk cinta, apapun yang dilakukan oleh cintai dianggap semuanya baik. Gitu. Atau meskipun jelek, enggak baik. Ya. Jadi dikatakan sholatullah ala tohal yamani, itu dipermasalahkan. Kalau saya ya ketawa saja, karena ngerti itu goblok. Orang yang mempermasalahkan itu orang bodoh kok ya diketokno. Bodoh itu kan harusnya diem saja supaya ndak ketok. Orang bodoh ya diem, itu orang ndak ketahuan bodohnya. Tapi bodoh asal jeplak, bodoh berkicau, suka berbicara, tampaknya itu goblok ya. Sholatullah hal Yaman. Suruh lihat lagi bahwa Tihamah itu memanjang dari Mekah terus ke Yaman, sehingga disebut sebagai Tihamatul Yaman. Maka beliau juga disebut disifati dengan Nabiyul Yamani, karena dari Tihamah itu Tihamatul Yaman sampai ke Yaman ke selatan. Bukan boleh fanatik kepada Yaman, tidak. Memang beliau disebut Nabiyut Tihami, juga Nabiyul Yamani. Dan itu sudah masyhur di kalangan para penyair.
Cuma orang bodoh saja yang mempermasalahkan itu. Ini kita bodoh nih kan, asalnya dia ngomong tak kita bodoh. Karena dia ngomong hanya kelihatan bodohnya. Suruh rujuk lagi ke kitab Mu'jamul Buldan. Itu kitabnya Al-Hamawi, juz 2. Saya lupa di halaman berapa itu. Kitab Mu'jamul Buldan tentang Yaman. Tentang Tihamah. Negeri Tihamah itu sebetulnya di mana batasnya? Hijaz itu Mekah ke utara. Mekah ke utara masuk Madinah. Madinah itu kan berada di utara Mekah. Jauh di utara Mekah. Madinah itu berada di utara Mekah. Maka Mekah ke utara namanya Hijaz. Mekah ke selatan namanya Yaman. Mekah ke timur itu namanya Najd. Atau Madinah ke timur namanya Najd. Tempatnya Wahabi itu. Najd. Najd itu asal maknanya tanah tinggi, Najdun. Hijaz itu batas. Karena dia digunakan untuk membatasi Hijaz itu antara Hijaz dengan negeri Yordan, itu negeri Syam, antara Arab dengan Syam itu batasnya Hijaz, maka disebut dia Hijaz. Ya. Ada Rupul Khali, ada Yaman, Khadramut, Yaman, Hijaz, Tihama, Najd, Irak. Irak itu ada dua, ada Irak yang selatan ikut Arab, Irak utara, Iraknya suku Kurdi. Namanya fil Iraqo ini dalam dua Irak, ada Irak yang utara suku Kurdi, Irak selatan itu ikut Jazirah Arab. Bahasanya bahasa Arab. Irak utara orang Kurdi, suku Kurdi itu satu rumpun sama suku orang Turki sama orang Cina. Yajuj Majuj itu satu rumpun suku Kurdi dari Yafis bin Nuh. Yafis bin Nuh, anaknya Nuh yang namanya Yafis. Ya, Irak, Hijaz, Tihama, Yaman, Irak, Al-Arad atau Irak itu sebelahnya selatannya Najd itu. Rupul Khali itu padang pasir, sama satu lagi Syam. Ya. Sebagian Syam. Itu ikut Jazirah Arab. Maka di bab ini nanti akan datang sebutan ya, sebutan tentang ahli Yaman dan ahli Hijaz, bahwa mereka disifati oleh Rasulullah dengan keimanan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaa ahlul Yaman, telah datang atau dekat waktunya datang ahli Yaman. Hum araku afidatan. Jadi beliau sebutkan menjelang datangnya rombongan Abu Musa al-Ash'ari dari Bani Asy'ar dari Yaman. Abu Musa Asy'ari itu dari Yaman, dari kelompoknya Asy'ari gitu. Menjelang datang Abu Musa Asy'ari kelompoknya, Rasul mengatakan ja ahlul Yaman. Atau sudah telah datang ahlul Yaman. Hum araku afidatan. Mereka itu paling lembutnya afidah. Paling lembutnya hatinya. Apanya hatinya? Al-imanu yamanin. Iman itu bangsa Yaman. Itu ya, Yamanin. Ya, pakai alif ya kan? Di judulnya tanpa A, tanpa alif. Yaman pendek. Ini Yaman dengan alif. Boleh dua-duanya. Wal fiqhu yamanin. Fiqh itu bangsa Yaman. Wal hikmatu yamaniyah. Hikmah itu bangsa daripada Yaman. Ya. Ya tentu ini aglabiyah ya maksudnya. Tahu aglabiyah ya? Mayoritasnya begitu. Seperti Quraisy. Quraisy itu ada yang jelek juga. Abu Jahal dari Quraisy, Abu Lahab dari Quraisy. Kan gitu. Orang Yaman ya apa semua baik, ya enggak juga. Al-Aswad Al-Ansi yang ngaku jadi nabi itu di Yaman. Ya. Cuma kenapa ya al-imanu yamanin? Nah, nanti akan ada hadisnya itu harusnya ada di
Ghilazul qulub fil faddadin. Ghilazul qulub fil faddadina. Indah usulata bil ibil. Rubi'ah wa mudhar. Ya. Faddadin. Ya. Dikatakan al-imanu yamani wal hikmatu yamaniyah. Wal fiqhu yamanin. Di situ ada beberapa pendapat, karena tadi itu seperti yang saya singgung di judul tadi, maka itu termasuk Tihama. Tihama itu disebut juga Tihamatul Yaman karena wilayah Tihama itu memanjang sampai kepada Yaman. Maka maksudnya Imanu Yamanin itu adalah ya termasuk ahli Makkah itu ketika itu. Tapi itu pendapat pertama. Pendapat kedua, ada yang mengatakan hadis ini diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di Tabuk. Tabuk itu di utara, maka merujuk ke Yaman berarti ya, Yaman itu kan di arah selatan. Berarti Al-Imanu Yamanin berarti beliau menisbatkannya ke selatan. Iman itu di penduduk yang ada di selatan Tabuk, itu menyangkut Mekah dan
Madinah. Itu pendapat kedua. Pendapat ketiga, bahwa ya memang mereka itu ahlul Yaman. Pendapat ketiga, ada lagi orang yaitu merujuk al-imanu Yaman itu merujuk pada orang Ansor. Karena orang Ansor, kabilah Aus dan Khazraj, mereka asalnya dari Yaman. Penduduk utara Arab yang ada di utara, di Mekah itu asalnya kalau dia usut itu dari Sabah, dari Yaman. Sabah itu di Yaman. Asalnya dari Yaman mereka itu. Sehingga ada yang mengatakan itu merujuk pada Ansor, pada al-imanu Yaman itu. Tapi ditolak oleh pendapat yang lain bahwa itu Rasul mengatakan al-imanu Yamanin dalam konteks datangnya Abu Musa al-Asy'ari yang memang mereka rombongan dari Bani Asy'ariyin itu memang datang dari Yaman. Sedangkan ketika Rasul mengucap itu, di situ ada orang Ansor, orang Muhajirin ada di majelis itu. Tapi beliau tidak merujuk kalimatnya kepada Ansor dan Muhajirin, tapi kepada yang baru datang itu. Sehingga sebagian menolak pendapat-pendapat tadi. Ya aslinya ya al-imanu Yaman ini beliau merujuk kepada kuatnya iman itu pada ahlul Yaman itu. Ahlul Yaman yang mana? Ya yang ada pada rombongannya Abu Musa al-Asy'ari dan keturunannya. Di antaranya di situ ada Uwais al-Qarani, meskipun Uwais tidak ikut waktu itu. Dia dari Yaman juga, dari Qaran. Menunjukkan bagaimana Uwais al-Qarani itu kuatnya imannya. Banyak dari al-Yaman yang tidak melihat Rasulullah SAW, tapi beriman kepada beliau SAW. Yang diutus itu kabilah Asy'ariyun yang ke Madinah. Sisanya mereka tidak di Madinah, tapi iman mereka kuat. Maka Rasul memuji al-imanu Yamanin, wal-hikmatu Yamaniyah. Hikmah itu ada banyak penafsiran hikmah. Paling masyhurnya itu lurusnya antara ucapan, hati, dan perbuatan itu hikmah. Fikih itu berarti pengetahuan tentang agama al-fiqhu Yamanin. Otomatis kalau imannya kuat, dia akan berpengaruh pada al-fiqhu dan al-hikmah. Kalau imannya kuat berarti berpengaruh pada pengetahuan tentang agama itu dan tentang hikmah. Al-fiqhu Yamanin. Jadi pujian itu kepada kaumnya Abu Musa al-Asy'ari yang datang ketika itu, bukan kepada semua penduduk Yaman. Ya. Di semua zaman bukan. Tapi kalau memang ada generasi setelah Abu Musa Asy'ari yang kuat imannya, maka itu ya termasuk dalam pujian Rasulullah bahwa al-imanu Yamanin. Ketika zaman terjadi gonjang-ganjing politik di Irak, akhir pemerintahan Daulah Abbasiyah. Itu banyak gonjang-ganjing politik. Politik diikuti oleh mazhab juga Syiah, Qoromitoh yang berkembang di Irak dan sekitarnya, Baghdad, Kufah. Itu banyak ahlu bid'ah di sana. Makanya ketika itu Sayyidina Muhajir Ahmad bin Isa, itu datuk para sayyid yang ada di Yaman memutuskan hijrah ke Yaman. Karena saat itu, sangat Yaman saat itu dihuni oleh Ibadiyah. Saat itu, Ibadiyah itu satu sekte dari Khawarij. Khawarij itu yang suka mengkafir-kafirkan itu Khawarij. Itu penghuni Yaman ketika itu banyak sektenya Ibadiyah. Didatangi Sayyidina Ahmad Muhajir. Ada juga Ahlussunnah tapi sedikit. Dengan datangnya Sayyidina Ahmad Muhajir ilallah Ahmad bin Isa, dan tidak terbukti bahwa beliau menggunakan pedang, itu tahun 300. Pada tahun 500 Hijriah atau sebelum 500, 400, kurang lebih 100 tahun, satu kurun atau lebih, itu berubah menjadi keadaan Yaman menjadi Ahlus Sunnah dengan datangnya Sayyidina Ahmad Muhajir ilallah Ahmad bin Isa. Dan tidak ada bukti bahwa beliau memerangi, walaupun ada sedikit kontak senjata, tapi ini membuktikan, kata para sejarah, membuktikan bahwa Ibadiyah yang ada di Yaman satu ditaklukkan secara hujjah oleh Ahlus Sunnah. Sehingga tahun 400, 500 Hijriah beliau datang di situ pertengahan 300-an Hijriah.
Pertengahan 400 ke 500 itu sudah berubah, mayoritas di situ di Yaman, Hadramut dan sebagainya itu menjadi ahlus sunnah, bahkan berkembang fikih pada saat itu. Imam Al-Muzajjid itu pengarang Al-Ubab itu dari Yaman, kitab fikih yang besar. Kitab Al-Irsyad itu dari Yaman, Al-Muzajjid. Artinya sudah kuat paham Ahlussunnah wal Jamaah saat itu. Kekuatan paham Ahlussunnah wal Jamaah ketika itu yang dihasilkan dari mujahadah para ulama, ya bukan hanya Said Muhajir al-Ulama, cuma pemicunya adalah biasanya datangnya Said Ahmad al-Muhajir itu yang dibantu oleh ulama Ahlussunnah zaman itu yang ada di Yaman dan sekitarnya, sehingga memerangi paham ibadiyah. Termasuk ini, bukti nyatanya adalah ini. Penyusun kitab ini hidup tahun 500 Hijriah. Beliau lahir itu sebelum 500, akhir 400 Hijriah pengarang kitab ini. Di Lahaj, di kota Lahaj di Yaman. Al-Haji al-Yaman, penyusun kitab. Dan banyak ulama zaman itu. Nah, ulama kan tidak muncul simsalabim, berarti kan ada pendahulunya kok bisa muncul ulama besar. Maka kalau sudah di akhir 400 sudah banyak muncul ulama besar di Yaman dari paham Ahlussunnah, banyak dari Yaman, sehingga itu menandakan bahwa di pertengahan tahun 400 lebih itu sudah terjadi pembalikan keadaan yang asalnya di situ paham ibadiyah Khawarij itu merajalela menjadi paham daripada Ahlussunnah. Bahkan mazhabnya Syafi'i zaman itu sudah banyak mazhab Syafi'i masuk di situ. Pertengahan tahun 400 sampai berikutnya itu banyak mazhab Syafi'i. Khususnya Yaman Selatan, sebab Yaman Utara itu menyebar mazhab Hanafi di Yaman Utara. Juga mazhab Syiah Zaidiyah, Syiah Zaidi di Yaman Utara. Maka kaitannya sama Al-Imanu Yamanin, berarti kan generasi-generasi setelahnya itu juga mempertahankan keimanan mereka atas paham Ahlussunnah wal Jamaah yang diwarisi oleh para sahabat. Maka mereka yang mempertahankan imannya di daerah Yaman ya bisa juga masuk ke sini, termasuk mungkin wallahu alam dari keturunan orang-orang yang dipuji juga oleh Rasulullah SAW, Al-Imanu Yamanin. Kalau dikatakan apa semua Ahlul Yaman, ya memang tidak semua. Di Yaman juga banyak orang yang seperti saya sudah kutip tadi ya kan, Al-Aswad Al-Ansi ngaku jadi nabi, itu juga di Yaman. Ya, Abraha walaupun di Yaman tapi bukan orang asli Yaman, dia Ethiopia. Abraha itu yang bikin tentara gajah itu kan penjajah dari Ethiopia nyebrang ke Yaman, waktu itu menduduki Yaman di bawah kekuasaan Ethiopia waktu zaman Abraha, bukan orang Yaman. Itu kan ketok bodohnya juga. Jadi itu Abraha itu dari Yaman. Berarti dia tidak ngerti sejarah. Dan Abraha dan bala tentaranya itu bukan orang asli situ. Mereka diutus dari Raja Ethiopia menaklukkan kerajaan yang ada di Yaman, sehingga sempat Yaman itu di bawah kekuasaan kerajaan Ethiopia dulu sebelum Rasulullah SAW lahir. Bukan sebelum Ethiopia berkuasa, dulu Yaman pernah dikuasai juga oleh Persia. Ya, oleh Persia sebelum itu Ashabul Ukhdud, itu dari pengaruh Yahudi yang ada di Khurasan, Persia. Ashabul Ukhdud itu terjadi di wallahu alam, kisah yang paling masyhur terjadi di Yaman. Ashabul Ukhdud itu Raja Yusuf Zinuas, itu raja Yahudi yang menguasai Yaman, terpengaruh dari Yahudi Khurasan yang ada di mana? Di Persia. Al-Imanu Yamani wal Fiqhu Yamani wal Hikmatu Yamaniyah. Ada penjelasan yang lain yaitu dari hadis yang lain. Ya, di hadis yang lain dikatakan oleh Rasulullah SAW semakna atau sekaligus dengan hadis ini. Hadis Al-Imanu Yamanin ini, ala innal iman hahuna. Iman itu berada di sini. Dalam riwayat yang lain apa? Al-Imanu Yamani wa kufru min qibalil masyriq wa sakinah fi ahlil ghanam. Ketenangan itu ada di ahlul ghanam. Di ahlul ghanam. Sedangkan kesombongan khuyala itu pada ahlul faddadin, para pemelihara kuda, sapi atau unta.
Kenapa cenderung kesombongan berada pada mereka? Ya karena kehidupan para penggembala, para ahli peternak unta dan sebagainya itu dalam kehidupan dibesarkan, dihidupi dengan kehidupan yang mewah, sehingga menimbulkan kesombongan. Sedangkan ahlul ghanam, penggembala kambing itu lebih cenderung sakinah, ketenangan. Kenapa? Karena lebih butuh kesabaran menggembala kambing itu, sehingga timbul ketenangan para ahlul ghanam. Ini di riwayat yang lain, as-sakinah itu fi ahlul ghanam. Sehingga itu mungkin bisa jadi itu penyebab. Maka Rasul memuji al-imanu yamanin karena mereka banyak penggembala kambing. Sangat ghilazul qulub, kerasnya hati itu di ahlul ghanam, di ahlul ibil kata Rasulullah, di penggembala unta. Al-Faddadin juga termasuk penggembala daripada kuda. Itu min ahlil masyrik, dari penduduk timur. Penduduk timur yaitu timur kota Madinah. Itu Najd itu. Asalnya Wahabi. Ya. Haitsu yatlu qarna syaiton, yang mana nanti akan terbit di situ tanduk setan kata Rasulullah. Akan terbit dari timur itu tanduk setan, itu menandakan fitnah, gonjang-ganjing. Yaitu banyak yang mengarahkan tatlu qarna syaiton itu fi Rabi'ah wa Mudhar, itu di kabilah Rabi'ah dan kabilah Mudhar di timur kota Madinah di Najd. Dan banyak para ulama ya, di antara mutaakhirin itu Imam As-Sawi dalam Hasyiah Tafsir Jalalainnya itu mengarahkan itu pada Al-Wahabiyah yang muncul di sebelah timur itu di Najd. Fitnah Wahabi itu kan dari timur Madinah. Al-fitnah itu hahuna, Rasul sambil menunjukkan fitnah itu akan berasal dari arah timur. Dan juga nanti Dajjal juga akan keluar dari arah timur terus, Khurasan, dari Khurasan. Akan pergi dari arah Khurasan. Dari Khurasan ke arah Madinah. Tapi mereka tidak bisa masuk Dajjal itu ke kota Makkah dan Madinah. Nah itu. An Jabir radhiyallahu anhu bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, ghilatul qulub wal jafa fil masyriq, itu kerasnya hati dan jafa, sifat kaku, keras itu dari masyriq, dari di arah timur, di timur Madinah. Beliau SAW dari Madinah. Wal imanu fi ahlil Hijaz, sedangkan iman itu berada di ahlul Hijaz. Hijaz itu Mekah ke utara tadi, termasuk Madinah itu Hijaz. Iman berada pada ahli Hijaz. Kerasnya hati ada di timur. Maka banyak di hadis yang lain di antara penggembala unta fi ashabil ibil. Ini di hadis yang lain Rasul mengkaitkan kerasnya hati dengan ashabul ibil, mengkaitkan lunaknya hati dan ketenangan dengan ashabul ghanam, penggembala kambing. Kekerasan hati beliau kaitkan dengan ahlul ibil, penggembala unta, karena gaya hidup penggembala unta itu memang tidak sesulit gembala kambing. Tapi hasilnya banyak juga unta, sehingga para penggembala unta lebih terbiasa dengan hidup yang mewah, sehingga itu menimbulkan kesombongan pada hati mereka, kerasnya hati. Dengan gembala kambing itu lebih hidup sederhana, belum lagi cobaan mereka dalam menggembala kambing. Makanya para nabi itu kan, kata Rasulullah di hadis yang lain, mamin nabiyin, tidak ada satu nabi pun illa ra'al ghanam, kecuali menggembala kambing. Termasuk engkau ya Rasulullah, termasuk saya. Saya dulu menggembala kambing penduduk Makkah dengan upah beberapa kirot. Sebenarnya di Bukhari, saya apa hikmahnya? Yaitu tadi sakinah, ketenangan, kata Rasul, berada di antara penggembala kambing untuk mendidik hati para anbiya itu, sehingga banyak para nabi itu menggembala kambing alaihissalam. An Katsir bin Abdullah bin Katsir, An Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf bin Zaid bin Milhah, an abihi an jaddih, dari ayahnya yaitu Abdullah, dari kakeknya Abdullah. Jadi itu bukan kakeknya Katsir ya, kakeknya Abdullah itu Auf bin Zaid bin Milhah radhiyallahu anhu. Kalau di hadis disebutkan an fulan bin fulan,
An fulan bin fulan an abihi an jaddihi. Itu kebanyakan maksudnya adalah abihi itu abinya fulan tadi. Jaddihi itu jadnya si fulan yang kedua, bukan jadnya fulan yang pertama, Bang. An Amr bin Shu'aib. Contoh, an Amr bin Shu'aib an jaddi an abihi an jaddihi. Maksudnya itu abihi itu abinya Amr, yaitu Shu'aib. Jadi itu bukan jadinya Amr, tapi jadinya Shu'aib. Jadinya Shu'aib itu Abdullah bin Amr bin As, yaitu sahabat Abdullah bin Amr. Jadi an Amr bin Shu'aib rawah an Amr bin Shu'aib an abihi an jadi, berarti an Shu'aib dari abinya, dari kakeknya Shu'aib, bukan kakeknya Amr. Kakeknya Shu'aib Abdullah bin Amr, karena Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin As. Jadi setiap kali sebut an abi an jadi di hadis, itu abi itu maksudnya abinya yang pertama tadi. Jadi itu jadinya yang kedua, kakeknya yang kedua, bukan kakeknya yang pertama, Bang. Itu istilah yang rata-rata ahli hadis begitu menggunakan seperti itu, Bang. Dalam riwayat hadis radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, Rasulullah bersabda, inna dina la yarizu ilal Hijaz. Agama itu akan kembali ke Hijaz. Akan berlindung ke Hijaz. Kama ta'rizul hayatu ila juhriyah, sebagaimana berlindungnya atau kembalinya ular ke lubangnya. Jadi agama itu akan kumpul ke Hijaz. Jelas ya? Hijaz itu ya termasuk Makkah dan Madinah. Kalau mengikuti hadis yang lain berarti itu khususnya Hijaz adalah Makkah dan Madinah. Walaupun wilayah Hijaz itu kan luas provinsi, termasuk Makkah dan Madinah itu di wilayah Hijaz. Tapi lebih khusus lagi Makkah dan Madinah. Mengingat hadis Dajjal itu, Dajjal bisa masuk semua kecuali Makkah dan Madinah. Maka iman akan berkumpul ke sana. Iman akan berlindung ke Hijaz. Sebagaimana berlindungnya ular ke sarangnya, ke lubang. Sebagaimana berlindungnya ular ke lubang. Wala yaqilanna dinu minal Hijaz ma'ilal arwiyah min rasil jabal. Dan sungguh la yaqilanna ad-dinu minal Hijaz, akan berlindung agama itu dari Hijaz, makilal urwiyah, makilal urwiyati, seperti diikatnya urwiyah, diikatnya kambing betina, min rasil jabal, dari pucuk gunung. Sebagaimana diikatnya kambing betina itu di pucuk gunung oleh penggembalanya, begitulah nanti agama itu diikat di kota di kota Hijaz, di wilayah Hijaz, akan diikat di wilayah Hijaz. Inna dina bada ghoriban, sesungguhnya agama Islam ini, din itu agama ini ya, agama ini maksudnya al-Islam ya. Inna dina indallahi bada ghoriban, mulai agama ini dalam keadaan asing, terasing. Wa yarji'u ghoriban, dan akan kembali dalam keadaan terasing. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang terasing. Tuba, ada yang mengatakan tuba itu pohon di surga, tuba, pohon tuba. Pohon tuba lah bagi orang yang terasing, atau keberuntungan. Dari kata thayyib. Tuba maknanya kebagusan. Maka kebagusanlah, keberuntunganlah bagi ghuraba, bagi orang asing. Apa itu yang maksud ghuraba? Apa yang maksud orang asing yang beruntung itu? Alladzina yuslihuna ma afsadan nas min ba'di min sunnati. Itu orang-orang yang yuslihuna, memperbaiki ma afsadan nas, apa yang dirusak oleh manusia, min ba'di, setelah saya, dari sunnah saya. Apa-apa yang dirusak oleh manusia berupa sunnah saya setelah saya. Mereka yang memperbaiki sunnah saya yang dirusak oleh orang-orang setelah saya. Itulah ghuraba. Itulah orang asing. Disebut asing karena orang melakukan sunnah Rasul di zaman akhir. Karena dikatakan tadi agama itu awalnya asing kan. Islam itu muncul dalam keadaan asing. Karena di tengah masyarakat yang musyrik dan jahiliyah muncul Islam. Orang menganggap itu agama Muhammad ini aneh, asing. Nanti Islam juga akan dianggap asing. Itu orang, siapa orang? Maka beruntunglah orang yang asing. Apa orang yang dianggap asing? Orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah. So, di tengah rusaknya sunnah, dirusaknya oleh manusia itu sunnah itu.
Maka beruntunglah orang yang terasing. Dan dianggap asing, dianggap aneh. Orang hidupkan sunnah sekarang, sunnahnya beliau, siwak saja dianggap aneh sekarang. Ya, itu dianggap aneh. Maka beruntunglah orang yang dianggap asing. Yang mudah kita termasuk, amin ya rabbal alamin. Orang yang menghidupkan sunnah tadi. Hadza hadisun hasan sahih, hadis hasan sahih. Di hadis yang lain dikatakan man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mithlu ajri mi'ati syahid. Siapa yang menghidupkan sunnahku ketika rusaknya umatku, maka bagi dia pahala 100 orang syahid. Dalam riwayat yang lain, beliau sosok bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia berarti telah mencintaiku, dan siapa yang mencintaiku maka dia akan bersamaku di surga. Karena ma'i fil jannah, dia akan bersamaku di surga. Amin ya rabbal alamin. Kita termasuk. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah qol. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasul bersabda, innal iman la ya'rizu ila Madinah kama ta'rizul ayatu ila Juriyah. Iman itu akan kembali ke Madinah, merujuk ke Madinah sebagaimana merujuknya kembalinya ular ke sarang, ke lubangnya. Dari Abdullah radhiyallahu anhu qol, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, inal Islam, nanti di riwayat yang lain di Bukhari, ya, Dajjal itu nanti akan berusaha masuk ke kota Madinah. Dan Allah mengharamkan Dajjal untuk masuk kota Madinah, dan hari itu di riwayat Bukhari, hari itu kota Madinah memiliki 7 pintu masuk. Itu juga di Bukhari. Ya. Dan Dajjal akan berdiri di Sabkhah, di satu bukit yang Sabkhah itu tanahnya bergaram, tanahnya berkadar garam tinggi. Dia berdiri dari situ. Dia melihat istana putih dari kejauhan. Istana putih yang dimaksud adalah Masjid Nabawi. Dari kejauhan dia lihat istana putih. Qasrun bai abyad. Dan dia tidak bisa masuk. Maka ketika itu Madinah akan bergoncang dengan 3 goncangan tala tarojafat. Setiap goncangan mengeluarkan orang yang munafik. Dari goncangan itu keluarlah orang munafik dari kota Madinah menjadi pengikutnya Dajjal yang sudah nunggu di luar kota Madinah. Wa'alam as-suq. Maka saat itu iman berada di kota Makkah dan Madinah, karena di 2 kota itu nggak bisa diobrak-abrik, nggak bisa diusik oleh, jangan-jangan ngobrak-abrik, ngusik, nginjek saja, Dajjal tidak bisa. Dan juga diakui oleh Dajjal sendiri di hadis yang panjang dari Tamim Ad-Dari di Sahih Muslim, ketika Tamim Ad-Dari salah satu sahabat yang ketemu Dajjal, ketika itu Dajjal menceritakan, saya akan keluar sebentar lagi, saya akan keluar 40 hari, saya akan menjelajahi semua negeri kecuali Makkah dan Madinah saya tidak bisa masuk. Sebab setiap kali saya ingin masuk 2 kota itu, saya dapati para malaikat menghunuskan pedangnya pada saya. Saya tidak bisa masuk 2 kota itu, kata Dajjal. Alhamdulillah radhiyallahu anhu qala Rasulullah bin al-Islam bada ghariban wa sayyidu ghariban kama bada. Wa tubalil ghuraba. Sesungguhnya Islam itu akan mulai, Islam itu telah mulai Islam dalam keadaan asing. Wa sayyidu, dan akan kembali Islam dalam keadaan asing kama bada, sebagaimana dimulai Islam itu. Fa tubalil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang asing. Dalam bab wabil babi, dalam bab ini ada hadis lain dari Sa'ad, dari Abdullah bin Umar, dari Jabir, dari Anas, dari Abdullah bin Amr. Hadza haditsun hasanun sahihun gharib. Sedangkan ini itu hadis dari Abdullah tadi radhiyallahu an, itu hadis hasan sahih gharib. Alhamdulillah. Pada ghariban.
Benar. Bisa pada ghariban. Saya Muslim. Kemudian apa? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam badal Islamu ghariban wa sayyidu ghariban wa sayyidu kama bada ghariban fatubul qurba. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda, bunyi hadisnya mirip dengan itu. Itu apa? Badal Islamu ghariban. Telah mulai Islam itu telah dimulai Islam itu ghariban keadaan asing. Wa sayyidu ghariban dan akan kembali. Wa sayyidu kama bada'a ghariban, dia akan kembali sebagaimana dia dimulai dalam keadaan asing. Fatu balil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang dalam keadaan asing. Kemudian Nabi Abdurrahman Al-Ma'afiri thumma Al-Hubuli, Nabi Abdurrahman Al-Ma'afiri Al-Hubuli rahimahullah qala sami'tu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah SAW, innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaik yaumil qiyamah. Allah akan yukhallis, melepaskan seseorang dari umatku nanti atas ru'usil khalaik, kepalanya para makhluk. Ini mata kepala para makhluk pada hari kiamat. Ada satu orang Allah tampakkan di atas mata kepalanya para makhluk pada hari kiamat. Yansyuru alaihi tis'atan tis'ina sijilan. Maka yansyuru, Allah akan menebarkan atas rajul tadi 99 sijilan. 99 sijil, lembaran. Ya, orang Malaysia bilang juga sijil. Sijil ini lembaran. 99 lembar. Kullu sijilin mithlu maddil basar. Setiap satu lembarnya seperti jauhnya pandangan. Seperti jauhnya maddil basar, seperti jauhnya pandangan. Tsumma yaqulu, kemudian Allah berfirman pada orang itu, atunkiru min hadza syai'an, apa kamu mengingkari sesuatu dari catatan ini, dari lembaran ini? Itu catatan dosa-dosanya dia. Apa ada enggak yang kau ingkari dari catatan ini? Fa yaqulu la ya Rabbi, maka orang tadi berkata, tidak ya Allah, semua benar, semua catatan itu benar. Fa yaqulu afalaka khudrun, maka Allah berfirman lagi, apakah bagimu ada apalakah uzrun, apakah bagimu ada uzur, ada alasan untuk melakukan dosa itu? Kau bisa tidak mengemukakan alasan untuk melakukan dosa? Kenapa kau melakukan dosa? Apa ada alasan tidak kamu melakukan dosa? Fa yaqulu la ya Rabb,
Maka dia mengatakan, tidak ya Allah, ya Tuhanku. Fayaqulu bala. Maka Allah bilang, iya, innalaka indana hasanah, sesungguhnya bagimu di sisi kami masih ada satu kebaikan. Dia sudah merasa penuh, catatannya itu penuh dengan dosa. Dia sudah tidak merasa ada uzur, ada satu alasan lagi yang bisa membela diri di hadapan Allah. Tapi Allah mengatakan, ya, kamu masih punya satu kebaikan. Fa innahu la zulma 'alaikal yaum, sebab sesungguhnya tidak ada kezaliman atasmu hari ini. Fatakhruju bitaqatun fiha, maka Allah keluarkan bitaqah, satu kartu. Fiha, pada kartu itu terdapat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdur rasul. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Wa yaqulu uhdur waznak. Maka Allah berfirman, uhdur waznak, hadirilah olehmu timbanganmu, hadirilah olehmu penimbangan amalmu. Fayaqulu, maka berkata rajul tadi, ya Rabbi, ya Tuhanku, mahadzil bitaqatu mahadzil sijilat, apa artinya ini kartu bersama dengan sijilat, lembaran-lembaran yang banyak ini, 99 lembaran, satu lembarannya sejauh pandangan mata, itu 99. Allah cuma ngasih satu kartu, isinya asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Maka si orang tadi disuruh menghadiri penimbangan amalnya. Kau masih punya uzur, ini kartu ini. Maka orang tadi berkata, ya Allah, apa artinya satu kartu ini dibandingkan dengan ma'ahadhi sijilat, bersama dengan lembaran-lembaran yang besar itu? Apa artinya satu kartu, ya Allah? Ya, pikirnya orang ini, ya Kak, ya saya tetap akan celaka, karena nggak bisa diimbangi satu kartu dengan 99. Faqala innaka la tuzlam, Allah berfirman, sesungguhnya engkau tidak akan dizalimi. Wala fatudau sijilat fi kifatin, maka diletakkanlah sijilat, lembaran-lembaran 99 tadi dalam satu kifah. Satu kifah itu sisi neraca, kan neraca itu punya dua kifah. Neraca timbangan macam timbangan emas itu kan ada dua kifatan, ada dua kifah, ada kifatan. Maka diletakkan sijilat itu di satu kifah, satu sisi timbangan. Wal bitaqatu fi kifah, dan kartu yang tadi diletakkan di timbangan yang lain, di sisi timbangan yang lain. Fatoshatis sijilat, maka terbanglah sijilat, lembaran-lembaran yang banyak itu seolah terbang, kalah berat sama kartu ini tadi. Wasaqulatil bitaqah, menjadi beratlah kartu itu. Atau tosha itu maknanya ringan, menjadi ringanlah sijilat ini. Lembaran-lembaran 99 itu menjadi ringan, dan sakulat, menjadi beratlah bitaqah, kartu itu. Fala yathqulu ma'asmillahi syai', sebab tidak akan la yathqul, tidak bisa menjadi berat bersama nama Allah apa sesuatu apapun. Enggak mungkin sesuatu apapun memberati namanya Allah. 99 lembar isinya dosa tadi dibandingkan nama Allah asyhadu alla ilaha illallah, nama Allah ini lebih berat ketimbang 99. Qala Abu Isa Imam Tirmidzi, Abu Isa Tirmidzi mengatakan haditsun hasanun gharib. Ini hadis hasan gharib. Wal bitaqatu hiyal qit'ah. Bitaqah itu maksudnya qit'ah, satu potongan. Ini berupa bahasa, kalau orang Arab sekarang bilang bitaqah itu ya kartu, itu semacam kartu, sepotong catatan ini. Dari Abi Burda bin Abi Musa, Nabi Burda bin Abi Musa, Nabi dari ayahnya Abi Musa Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul bersabda, salatatun yu'tauna ajrahum marratain, ada 3 orang yang akan diberikan pahala mereka 2 kali. Rajulun, ini 2 kali lipat. Rajulun ahli kitab amana bin nabi, seorang dari ahli kitab beriman dengan nabinya.
umpama Yahudi atau Nasrani beriman dengan Nabi Isa, dengan Nabi Musa. Wa adrakan Nabi SAW, lalu dia nututi kepada Rasulullah SAW. Fa'aman Nabi, lalu dia beriman pada Rasulullah SAW. Wattaba'ahu, dan mengikuti beliau SAW. Wa saddaqahu, dan mempercayai beliau SAW. Falahu ajran, maka bagi rajul dari ahli kitab ada 2 pahala. Yang kedua, dari 3 orang yang dapat 2 pahala. Abdun wa abdun mamlukun, hamba saya yang mamluk, yang dimiliki oleh tuannya. Adja haqqallah, dia menunaikan, si hamba saya tadi akan haknya Allah Ta'ala. Wa haqqa sayyidih, dan menunaikan haknya tuannya, majikannya. Falau ajran, bagi dia 2 pahala. Karena budak hamba saya itu susah ya, harus membagi waktu antara dia taat pada majikan sama ibadah. Dia masih ibadah sama Allah meskipun banyak pekerjaannya, itu pahalanya double. Terus rajulun kana lahu amatun, ada seorang yang ada baginya amah, hamba saya perempuan. Faghadzaha, lalu si rajul tadi memberi makan pada amah, kepada hamba perempuan tadi. Fa'asana ghidzaha, lalu memperbagus si rajul tadi akan makanannya si amah, hamba saya perempuan tadi. Tsumma adaba, kemudian mendidik rajul tadi kepada hamba saya perempuannya. Fa'asana adaba, lalu memperbagus sapa rajul tadi akan pendidikan hamba saya perempuannya. Tsumma taqwa, kemudian memerdekakan rajul tadi kepada hamba saya perempuannya. Wa tazawwaja, dan menikahi hamba saya perempuannya tadi. Falau ajrun, maka bagi rajul tadi ada 2 pahala. Dia punya hamba saya perempuan, dia didik bagus, dia kasih makan bagus, ya, sampai besar. Dia merdekakan hamba saya perempuan tadi, jadi wanita merdeka, dia nikahi, maka itu dapat 2 pahala. Dari Abdullah bin Ad-Dailami rahimahullah qala, sami'tu Abdullah bin Amr, saya mendengar Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu yang berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, yaqulu innallaha azza wa jalla khalaqa khalqah fi dzulmatin, sesungguhnya Allah azza wa jalla perkasa lagi maha agung, mencipta makhluknya fi dzulmah, dalam kegelapan. Fa'alqa alaihim min nurih, maka Allah meletakkan atas mereka makhluk yang ada di kegelapan itu, Allah meletakkan daripada cahayanya Allah, cahaya dari Allah. Faman asoban dzalikan nur, maka siapa yang mengenai kepada man min dzalikan nur, apa dari itu cahaya, tada, berarti dia akan mendapat petunjuk. Faman aqta'ahu, siapa yang luput kepada man, apa nur tadi, cahaya tadi, dhalla, dia akan tersesat. Falidzalika aqulu, oleh karena itu aku berkata, kata Rasulullah SAW, jaffal qalamu ala ilmillah, telah kering pena atas ilmunya Allah. Hadisun hasanun, hadis hasan, riwayat Tirmidzi. Ya, telah kering pena atas ilmunya Allah. Jadi Allah cipta makhluk itu dalam kegelapan, ibaratnya begitu. Terus Allah cipta nur, di kegelapan itu Allah cipta cahaya. Siapa yang mengenai cahaya dari cahayanya Allah yang Allah lemparkan di kegelapan itu, yaitu orang yang makhluk yang dapat petunjuk. Siapa yang tetap gelap, tidak kena luput dari cahaya ini, itulah orang yang tersesat. Maka saya katakan, kata Rasul, sudah kering pena. Kering pena, tahu ya kering pena ya maksudnya? Ya, ini kering pena dalam arti apa? Ya, pena ini kan basah tintanya. Kalau sudah ditulis dia akan kering. Maksudnya sudah jatuh ketetapan Allah menurut ilmunya Allah. Allah sudah ngerti apa yang bakal terjadi, maka Allah sudah menentukan berdasarkan ilmunya. Sudah kering pena, sudah jatuh ketetapan Allah berdasarkan ilmunya Allah. An Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi, bahwasanya Rasulullah SAW itu tadi juga yang hadis nomor 46 tadi dari Abdullah, itu Abdullah bin Mas'ud juga ya radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud juga. Hadis nomor 46 tadi. Abdullah siapa? Abdullah bin Mas'ud. Anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, qala ma min nabiyyin, tidak ada seorang nabi pun yang ba'athahullah, yang Allah mengutus kepada nabi tadi fi ummatin, dalam satu umat qabli, sebelum saya, kata Rasul. Illa kana, kecuali itu ada, kana ya ada, lahu bagi nabi itu min ummati, dari umatnya nabi itu, sapa hawariyun. Siapa hawariyun? Orang-orang khusus pengikutnya, pengikut khusus mereka para nabi. Wa ashabun, dan para sahabat nabi tadi. Ya'khuduna bi sunnatih, yang mereka para pengikut setia nabi itu akan mengambil dengan sunnahnya nabi itu. Wa yaqtaduna bi amrih, dan akan menauladani perintah nabi itu atau perkara nabi itu.
Summa inna takhlufu min ba'dihim khulufun. Kemudian takhlufu, mengganti min ba'dihim, setelah mereka Hawariyun tadi ya, setelah pengikut setia para nabi itu mengganti. Siapa yang mengganti? Sopo khulufun, mengganti beberapa generasi pengganti. Khulufun yaquluna ma la yaf'alun, mereka mengucapkan apa yang tidak mereka kerjakan. Mereka mengucapkan apa yang mereka tidak amalkan. Ya, pandai bicara, dia mengamalkan. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan justru mereka melakukan apa yang tidak diperintah. Apa yang tidak diperintah mereka lakukan. Membuat bid'ah dari para nabi sebelumnya. Ini berlaku semua nabi ya, bukan beliau ini cerita semua nabi. Mami nabiyin, tidak ada satu nabi pun sebelum saya. Kecuali akan bersama nabi itu akan ada hawariyun, pengikut setia dan para sahabat. Sahabat ini meninggal semua, akan diganti dengan generasi yang buruk. Yang kerjaan mereka apa? Mengucapkan apa yang tidak mereka apa yang mereka tidak amalkan, mengamalkan apa yang tidak disuruh. Faman jahadahum biyadih, maka siapa yang berjihad melawan mereka dengan tangannya, melawan orang-orang yang khulufun tadi, pengganti yang buruk tadi, fahuwa mu'min, maka dia mukmin. Siapa yang berjihad dengan tangannya, maksudnya berjihad dengan tangannya apa? Amar ma'ruf nahi mungkar, melawan kelompok yang sudah meninggalkan sunnah Rasulullah tadi, sudah meninggalkan ajarannya para nabi. Mereka lawan dengan tangan, itu dengan kekuatan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, dengan tegas, dengan tangan. Tangan itu kalau orang punya kuasa, berarti dengan kekuasaannya. Kalau dia bukan termasuk orang punya kuasa, dengan tangan itu ya dengan tegas. Orang minum khamar, ya khamarnya diambil, dipecahkan khamar itu dengan tangan. Wa man jahada bilisanihi, siapa yang berjihad dengan lesannya, fahuwa mu'min, maka dia mukmin, berjihad dengan lesannya. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar dengan lesan, melawan orang-orang yang menyalahi perintah Rasul tadi, maka dia mukmin. Wa man jahadahum biqalbih, siapa yang berjihad dengan kalbunya, cuma benci dengan hatinya, dengan lesan dia tidak berani. Dia membenci perbuatan orang-orang yang menyimpang tadi dengan hatinya, fahuwa mu'min, maka dia mukmin. Walaysa wara dzalika minal iman habbatu khardal, tidak ada itu di belakang hal tersebut daripada keimanan utawi habbatu khardalin, sebiji sawi pun. Habbat itu satu biji, khardal sawi, satu biji sawi pun. Artinya kalau sudah tidak membenci kemungkaran, itu berarti tandanya naudzubillah orang hampir tidak punya iman sama sekali. Melihat kemungkaran kok dia tidak membenci. Ya. An-Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa itu, berarti tadi hadis tadi menunjukkan apa? Tanda-tanda tingkatan keimanan. Ya, tadi iman itu akan mulai dalam keadaan gharib, akan kembali juga dalam keadaan gharib. Hadis yang tadi ada orang yang imannya sebatas iman pada syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, habis itu dia melakukan banyak kemaksiatan. Kalau dia dapat rahmat Allah, seperti orang yang dapat kartu tadi, itu dapat rahmat Allah, tapi nggak bisa dijagani, itu tergantung kersane Allah mengampuni atau tidak mengampuni berdasarkan sabda Rasul yang lain. Kalau orang melanggar aturan Allah, bayatnya Rasul, berbayat dengan Rasul kan, berbayat kepada Rasul untuk apa? Taat pada Allah. Kalau dia melanggar bayat itu, maka kata Rasul, itu berarti nanti dosanya ditanggung, orang itu berada di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mau Allah ampuni, kalau Allah mau Allah siksa. Jadi orang yang punya kartu tadi, itu Allah ampuni, itu kersane Allah. Tapi kalau Allah kerso, ya Allah siksa. Jadi jangan dijadikan hadis itu seolah andalan, udah apa-apa nanti kan seperti hadisnya orang yang dapat kartu tadi, itu nanti selamat. Itu kerso pangeran. Kalau Allah mau Allah siksa, kalau Allah mau Allah ampuni. Kebetulan itu diampuni. Itu menunjukkan luasnya rahmat Allah. Juga ada iman orang yang karena imannya dia mendapat pahala double, yaitu imannya ahli kitab. Dia beriman pada nabinya, beriman pada Rasulullah. Juga Rasul menunjukkan asal keimanan bahwa iman itu menurut kehendak Allah di zaman
azali berdasarkan ilmunya Allah. Ada orang yang dapat cahaya di zaman azali, berarti itu orang yang dapat petunjuk. Maka iman dan kafir itu hakikatnya ya, itu atas kehendak Allah. Hakikatnya semua atas kehendak Allah di zaman azali. Makanya ulama itu, para aulia itu banyak yang takut akan sabikoh. Orang takut akan khotimah, bagaimana penutup umurnya. Para wali itu lebih takut sabikohnya, gimana dia dulu dicatat di zaman azali, dia termasuk orang bahagia atau tidak. Jadi Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu sami itu sami yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Ini tingkat-tingkatan keimanan tadi sesuai seperti hadis yang sebelumnya. Orang paling kuat imannya adalah ditunjukkan dengan amar ma'ruf nahi munkar dengan kekuatannya. Kalau nggak bisa dengan lisannya, kalau tidak bisa dengan hatinya. Falyughayyir bi yadihi, siapa yang melihat di antara kemungkaran, falyughayyir, maka hendaknya merubah siapa man tadi kemungkaran tadi dengan tangannya. Kalau punya kekuasaan berarti tangan itu maksudnya kekuasaannya atau kekuasaan atau kekuatannya. Fa ilam yastati, jika tidak mampu siapa man tadi dengan tangannya, fa bilisani, maka dengan lisannya. Fa ilam yastati, jika tidak mampu maka dengan hatinya. Wa dzalika al-afdal iman, dan itu adalah paling lemahnya iman. Dari Urus bin Amirah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza umilatil khotiyatu fil ardi," apabila dilakukan dosa di muka bumi, karena man syahidah, maka ada di atas muka bumi ya, di muka bumi itu di mana saja dari bumi ini. Karena man syahidah, maka ada siapa orang yang menyaksikan khoti'ah dosa tadi, fakarihaha, lalu membenci sopoman tadi akan dosa tadi, waqala marotan, dan berkata si perawi di satu kali, angkaroha, mengingkari sopoman itu akan dosa khoti'ah tadi, karena kaman ghoba anha, maka seolah orang itu seperti orang yang ghaib sopoman anha dari dosa tadi. Waman ghoba anha, siapa yang ghaib dari dosa tadi, farodiyah, tapi dia ridho dengan dosa tadi, karena kaman syahidah, berarti sama dengan orang yang menyaksikan dosa tadi. Sama dengan orang yang menyaksikan dosa tadi. Wa Nabi Hurairah panjang. Bismillah. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Sayyidul Fatihah. Riyadul Badi'ahnya disimpan dulu lah, nanti saya lanjutkan dia. Riyadul Badi'ahnya nanti aja lah. Itu dulu ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Baca salawatnya di halaman 11 itu, salawat setelah hadis. Allahumma sholli afdhalus sholatin ala asadi makhluqatik sayyidina habibina Muhammadin, halaman 10. Sholli afdhalus sholatin ala asadi makhluqatik sayyidina habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ada maklumatik min ada kalimatika ulama zakaraka zakaru zakir wa bana zikrika zikir wafilun. Wa sholli afdhalus sholatin ala asadi makhluqatik sayyidina habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ada maklumatik min ada kalimatika ulama zakaraka zakir wa bana zikrika tinggal wafi masalah Abdullah sholatin nasi makhlukat sama Habibina Muhammadin sama ada maklumat dari kalimat tiga ulama zakirun wa pada zikrika zikrihil wafilun. Al-Fatihah.